Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan membahas kembali pembelajaran minggu-minggu kemarin ya, biar lebih jelas lagi pembahasan kita mata pelajarannya Al-Quran Hadis. Di mana Al-Quran Hadis ini ada materi tentang hukum bacaan mad. Nah, sebelum kita membahas hukum bacaan mad, kita bahas dulu apa itu ilmu tajwid. Secara bahasa, kata tajwid itu berarti tahsin, memperbaiki. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberi hak-haknya. Seperti harus jelas, kuat, lemah, dan sifat-sifat hurufnya. Seperti tebal, tipis, jar, isti'la, istiqfal, dan lain-lain. Atau pengertian lain dari ilmu tajwid ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca bacaan-bacaan Al-Quran dengan aturan-aturan tertentu. Nah, kemudian tujuannya apa kita mempelajari ilmu tajwid? Tujuannya agar kita dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara betul, fasih, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, serta dapat memelihara lisan kita dari kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. Hukumnya kita mempelajari ilmu tajwid apa? Ada dua hukumnya. Hukumnya mempelajarinya fardu kifayah. Artinya, belajar ilmu tajwid secara mendalam itu dapat diwakili oleh beberapa orang. Ya, apabila di antara kita sudah ada yang fasih, sudah ada yang pintar dalam ilmu tajwid, maka berarti kita bisa diwakili dengan orang tersebut. Nah, tetapi ketika menerapkannya dalam membaca Al-Quran, ini kita harus bisa. Maka hukumnya menjadi fardu ain. Wajib bagi setiap pembaca Al-Quran dari umat Islam mengetahui tata cara membaca yang baik dan benar ketika kita akan membacanya. Jadi membaca Al-Quran itu beda dengan membaca koran. Membaca koran ya bisa tidak ada panjang, pendek, jelas, tebal, tipis, tidak. Bebas saja membaca Quran, tetapi membaca Al-Quran tidak seperti itu. Ada aturan-aturannya. Nah, dalam aturan-aturan membaca ini dipelajari dalam ilmu tajwid. Untuk itu, berarti bagi setiap kita umat Islam untuk mempelajari ilmu tajwid ini wajib ya, menjadi fardu ain. Kenapa? Sebab kita akan mempelajari Al-Quran. Mau tidak mau berarti kita harus tahu ilmunya. Nah, dalam pembelajaran ilmu tajwid itu ada yang disebut mad tabi'i atau mad asli. Huruf mad tabi'i ada 3. Alif, waw, dan ya. Nah, ketentuannya berbeda. Contoh nih, huruf alif, maka sesudah harokat patah. Jadi alif ini dia ketentuannya sesudah harokat alif ini maka harus patah. Patah itu jabar ya. Contohnya di sini
ada sa nih. Sesudah alif maka ada patah. Atau wa sama di sini juga alif kemudian sesudahnya patah. Bacaannya berapa, Pak? Bacaannya 2 harokat. 2 harokatnya 2 ketukan. Atau 1 alif. Sa, wa, jadi panjang ya. 2 harokat. Jangan membaca sa, wa, nggak boleh. Ya, harus panjang. Kemudian ketentuan kedua ini huruf wawu. Nah, kalau wawu ini ketentuannya sesudah harokat domah. Domah itu PS. Nih, contohnya mu atau su. Sama dibacanya 1 alif atau 2 harokat. Ketentuan ketiga, jika huruf matobi'inya iya, maka sesudah harokatnya harus kasroh. Contohnya di sini mi, si, ya. Nah, huruf-huruf ini ketika bertemu dengan harokat, kalau alif patah, kalau wawu domah, kalau ya kasroh, dibacanya harus panjang. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat atau 1 alif. Contoh lain nih ada qalu, nuhiha, wa idza qila, wa yusari'una. Nah, ini qalu, nuhiha, za, qi, sa, dibacanya harus panjang. Kemudian di dalam ilmu tajwid itu ada yang disebut mad far'i. Mad far'i itu cabangnya ada 13. Cuman kita tidak akan membahas ke-13-13-nya ini. Wah, panjang ya, 13 itu banyak. Nah, kita akan membahas 2. Di antaranya ada mad jaiz munfasil, ada mad wajib muttasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad artinya panjang, zaid berarti boleh, munfasil artinya terpisah. Jadi mad jaiz munfasil adalah mad bertemu dengan huruf hamzah. Ingat nih, mad bertemu dengan huruf hamzah. Hamzah ini bentuknya huruf alif di lain kalimat. Artinya kan terpisah tadi. Panjangnya berbeda dengan mad tabi'i. Kalau ini panjangnya 4 harokat atau 2 alif. Contohnya di sini nih ada nih. Bima unzila. Nah, bacaan mad jaiznya mana? Ma nih. Ma ini kan huruf mad. Kemudian bertemu dengan hamzah. Mana hamzahnya? Nih hamzahnya dalam bentuk alif. Ya. Dalam kalimat terpisah. Pertama bima, kemudian yang kedua unzila. Maka bacaan ma ini harus panjang. Panjangnya 4 harokat. Bima unzila. Kemudian yang kedua, wa ma adraka. Yang ketiga, Rabbana atina. Nah, inilah contoh-contoh bacaan mad jaiz munfasil. Kemudian yang terakhir ada mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad artinya panjang. Nah, panjang ya tadi ya.
Muttasil bersambung. Kalau munfasil mah tadi terpisah, kalau muttasil bersambung. Nah, jadi mad wajib muttasil adalah terjadi apabila mad sama ya, huruf madnya bertemu dengan huruf hamzah. Kalau mad jaiz mah dalam bentuk alif, kalau mad wajib mah hamzah saja. Nah, contohnya ini nih, hamzah ya. Bacaannya dalam satu kalimat. Jadi tidak terpisah. Panjangnya itu sama ya dengan mad jaiz. 2 alif atau 4 harokat. Contoh di sini nih langsung nih. Iza tadi ya matobi ya. Ja'aka. Nih, ini satu kalimat berbeda dengan bima unzila. Kalau bima satu kalimat, unzila satu kalimat. Jadi kalimat terpisah. Kalau mad wajib itu satu kalimat. Ja'aka. Nah, jadi madnya ini ja-nya kemudian bertemu dengan hamzah ya. Ja'aka panjangnya 4 harokat. Kemudian contoh yang kedua sawaun. Wa di sini mad kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian sa'a masalan. Mad bertemu dengan hamzah. Nah, ini yang disebut dengan mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Nah, kemudian nih, ini ada contoh beberapa ayat dalam Al-Quran. Bapak tulis di sini ada bacaan innal lazina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya watma'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun. Kemudian wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, dari ayat-ayat ini ada hukum bacaan mad. Ada mad tabi'i, ada mad jaiz, ada mad wajib. Ya, kita bahas ya. Contoh di sini nih. Innal ladzina. Nah, ada kata zi. Zi di sini huruf mad tabi'inya ya. Ya, sesudahnya harus berbaris kasroh. Zi berarti mad tabi'i. Kemudian la di sini hurufnya alif, sesudahnya patah. Yarju, ini ada wawu mati atau berbaris sukun, kemudian sesudahnya harus sukun atau doma. Maaf, bukan sukun ya, doma ya, PS. Yarju harus panjang. Nah, ini nih yang mad wajibnya nih. Liqa'a. Mad, ko-nya itu mad, kemudian bertemu dengan hamzah. Maka ini menjadi mad wajib muttasil. Kemudian nah di sini matobi ya. Warodu, dunya juga matobi bil haya, ya-nya matobi dunya sama matobi watma'annu, nunya matobi biha, matobi zi, matobi an a ya tina, matobi juga go, matobi filun. Di sini matobi. Kemudian wallazi sama zi-nya matobi yu'minuna, matobi juga bima unzila. Nah, bima unzila ini mad jaiz munfasil. Ilaika wa ma unzila sama mad jaiz munfasil min qablika. Nah, ini adalah contoh ayat-ayat yang ada hukum bacaan mad tabi'i, mad jaiz dan mad wajib. Nah, kemudian tugas kalian ya, cari hukum bacaan mad tabi'i, mad jaiz dan mad wajib berdasarkan ayat di bawah ini. Nah, ini surat An-Naba. Dalam surat An-Naba ini kalian cari ya hukum bacaan mad tabi'inya, tulis ya 5.
Kira-kira yang termasuk mad tabi'i, tulis ayatnya apa atau kalimatnya yang mana mad tabi'i. Ya, contohnya tadi sudah diberitahu oleh Bapak. Kemudian mad jaiz munfasil di sini ada dua. Kalian cari kira-kira di antara ayat 1 kemudian ayat 40 sampai ayat 40 ini yang termasuk mad jaiz yang mana? Dua saja mad jaiz karena memang ada dua. Kemudian yang terakhir mad wajib muttasil. Nah, mad wajib muttasil ini dikarenakan banyak, maka silahkan kalian cari 5 contohnya ya. Jadi tugasnya cari dari ayat ini mana yang termasuk mad tabi'i, 5 bebas ya, mau alif, mau waw atau iya. Pokoknya 5 cari. Kemudian mad jaiz 2 saja, mad wajibnya 5. Sekian, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.